Terus beberapa waktu yang lalu saya juga diundang menjadi salah satu juri internasional di India. Kalau di India ini seperti ini, jadi jurinya juri-juri online gitu. Jadi saya tidak langsung datang ke sana, tapi diminta untuk kemudian jadi juri untuk festival internasional di India. Kemudian di Korea, kalau di Korea kita dapat undangan, semuanya dibiayai oleh panitia. Jadi juri di ajang festival namanya SICAF, jadi Seoul National Cartoon and Animation Festival. Jadi ini kalau Anda searching, sebenarnya ini adalah salah satu festival terbesar yang ada di Korea. Jadi untuk animasi. Jadi kalau Anda nanti suatu saat punya karya, punya apapun, coba kirimkan ke sana. Kenapa kok kemudian saya jadi juri di sana? Karena film kita Battle of Surabaya pernah menang di situ di tahun 2016 kalau nggak salah. Kemudian sebagai pemenang biasanya juri itu diundang gitu, untuk jadi juri tamu. Nah, saya diundang sebagai juri tamu. Kemudian beberapa saat yang lalu juga saya diundang oleh University Teknologi Mara di Malaysia untuk bedah film. Jadi bedah film Battle of Surabaya pas saat hari, kalau nggak salah ada hari ulang tahun ya Mas Satya ya kalau nggak salah ya. Minggu Karyawan. Benar-benar. Jadi kayak kegiatan festival tapi kampus gitu. Nah, kebetulan film Battle Surabaya juga ditayangkan di sana dan kita ada bedah film Battle. Ini waktu saya jadi juri. Oh, ini SICAF ya? Ya, ini SICAF. Saya satu orang ini benar-benar tahu ya. Tangga jemput jadi ada roaming gitu. Dulu karena pakai Korea roaming ya. dulu cuma bisanya hanya ngomong annyeonghaseyo gitu. Sekarang wah ya cuma bisa itu sih. Sama aja. Ya tapi saya sempat underestimate dengan negara Korea. Waktu itu belum pernah ke sana, belum tahu juga, nggak pernah nonton drama Koreanya juga. Saya mikirnya Korea itu negara yang sedang perang gitu. Jadi itu Korea Utara, Mas. Iya. Jadi nggak nyangka ketika sampai di sana ternyata hampir di setiap sudut kota Korea atau Seoul itu adalah Instagramable. Jadi Anda bisa foto dimanapun pasti hasilnya bagus. Kenapa? Karena mereka benar-benar menata kotanya ya mungkin seperti Amikom ya, Creative Economy Park. Jadi mereka tetapi ini dalam bentuk yang lebih luas, jadi kota. Jadi kotanya itu dibangun benar-benar nuansanya nuansa kreatif. Bahkan simbol negara Seoul sendiri itu yaitu yang disebut Haeji itu dibikin kayak maskot animasi gitu. Jadi tidak hanya sekedar bentuk klasik, ada bentuk klasiknya seperti singa gitu, tapi dibikin juga maskot yang kayak karakter lucu gitu. Mungkin suatu saat Jogja atau Indonesia bisa niru kayak gitu. Ini tahun berikutnya saya juga diundang untuk menjadi pembicara tentang market Indonesia di acara bareng dengan acaranya International Film Festival di Busan. Jadi ini rangkaian acara tetapi beda tempat. Gitu. Jadi ini adalah kumpulan dari produser animation di Korea. Salah satunya produser kalau Anda sering nonton Tayo atau apa ya film Korea yang lain itu kayak yang kereta api itu apa? Thomas ya gitu. Itu ada di sini nih produsernya, dia kumpul di sini terus kita ngobrol-ngobrol di situ. Saya cerita tentang market Indonesia. Akhirnya beberapa waktu kemudian mereka datang, kalau nggak salah akhirnya ketemu dengan Ainaki kalau nggak salah. Itu mereka ngobrol kerjasama. Ada juga yang sudah langsung kerjasama dengan pihak televisi.
Tapi dari hasil ini MSW Studio juga menjalin beberapa kerjasama dengan salah satu studio juga di sana gitu. Kemudian saya pernah juga menjadi juri di Festival Film Indonesia waktu itu di tahun 2016. Ya kan kalau Anda lihat perubahan bentuk struktur tubuh saya itu kan fluktuatif kan, kadang bisa gemuk, bisa kurus. Ya ini lagi senang acting gemuk ini. Kemudian yang terakhir kemarin saya kebetulan bareng dengan Mas Hanung itu diundang oleh Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Pak Puja. Jadi di acara Indonesian Film Weekend. Jadi film yang terpilih adalah film Battle of Surabaya dan Soekarno. Kita bedah film di sana beserta warga negara Belanda yang ada juga yang warga negara keturunan gitu. Acaranya di sini di Criterion ini. Jadi ini di daerah Amsterdam. Tapi kalau kita stay-nya di Den Haag. Jadi kedutaan besar Belanda itu ada di Den Haag dan acaranya di Amsterdam. Sekitar 1 jam dari situ, dan suhunya waktu itu sekitar ya 5 derajat, 5 sampai 2 derajat lah. Jadi saya AC aja masuk angin, apalagi dengan suhu itu ya. Jadi ya lumayan juga ngerasain yang cukup dingin gitu. Untung alhamdulillah badan bisa fit, akhirnya tetap acara berjalan terus gitu. Itu kira-kira Mas Satya sekilas tentang saya dan beberapa filmografi yang sudah pernah saya bikin sebelum ada Battle of Surabaya, sebelum ada Aji Saka. Oh, ini ada beberapa film-film pendek. Mulai dari 2002 udah produksi ya Mas berarti ya? Apanya? Untuk film-film berarti kita tuh udah lama ya, dari 2002 ya ternyata ya. Awal itu kan ini yang Jatayu ini. Jadi ini sebenarnya juga mau dijadikan series, cuma kendalanya memang waktu itu di tahun 2002 itu tidak seperti sekarang, animator tuh sangat sedikit dan itu rata-rata mereka kerja banyak di luar negeri gitu. Nah, kebetulan kalau yang mulai Aji Saka dan Battle of Surabaya sebenarnya kita impor sebenarnya orang Indonesia yang kerja di luar negeri. Kemudian setelah kontrak mereka selesai, kita tawarin bahwa di Jogja ini akan ada mau studio untuk bikin film features, mau nggak join? Akhirnya mereka join. Akhirnya ini mulai banyak bermunculan setelah Battle of Surabaya. Akhirnya mulai banyak bermunculan animator-animator Indonesia mulai membuat film animasi layar lebar. Contoh kayak Shizuki, nanti mungkin Nusa nyusul sebenarnya harusnya tahun ini, cuma karena pandemi akhirnya kayaknya mereka akan menunda gitu. Ya kita senang juga karena akan ada banyak film-film animasi di Indonesia karya anak bangsa sendiri gitu. Ini karya kita yang cukup istilahnya dikenal, itu Battle of Surabaya. Terus kalau yang ini kemarin juga dapat penghargaan, tapi ini film pendek, jadi ini karya terbaru ya sepertinya ya Mas ya? Iya, jadi ini Hikayat Aji Saka. Iya, jadi ini film pendek sebenarnya. Ini karya film pendek yang sebenarnya ini untuk penetrasi atau eksposur ketika nanti Aji Saka yang film layar lebarnya tayang. Jadi ini adalah pendahuluan, tetapi juga dimaksudkan untuk kegiatan bisnis. Jadi ini kita sedang mencoba untuk bekerja sama dengan salah satu provider di Indonesia, yaitu di Maxstream ya, di Telkomsel, dan beberapa provider lain seperti di Tempak. Jadi beberapa film-film kita itu tayang di Tempak gitu. Kemudian ini yang ongoing program tentang gimana sih kehidupan di studio itu. Awalnya ini adalah foto-foto ketika kita awal banget. Jadi ini zaman kita masih mahasiswa ya. Mahasiswa tahun berapa Mas? Biar teman-teman tahu nih. Alumni Amikom kan, dulu masuk Amikom tahun berapa? Angkatannya Dilan. Angkatannya Dilan 91. Ya, tahun 96 sebenarnya. Jadi tahun 96. Jadi mungkin Dilan itu juga terinspirasi kita mungkin.
Iya, 96 ini mungkin teman-teman yang di sini direncanain aja belum itu ya. Kalian bentuknya masih apa? Angan-angan belum ada gitu kan? Iya. Jadi gini, jadi awal-awal MSV Studio berdiri itu sebenarnya MSV itu dulu sudah ada namanya MSV, tapi kegiatannya adalah produksi spanduk, produksi billboard gitu. Produksinya, jadi Advertising lah ya. belum konsesi wilayah, masih produksi aja. Jadi dulu spanduk-spanduknya Amikom itu semua diproduksi sendiri oleh MSV. Kemudian Profesor Suyanto itu punya ide, jadi idenya itu karena memanfaatkan keahlian kita. Waktu itu kita itu termasuk mahasiswa yang cukup nakal ya. Cukup nakalnya itu gini. Jadi ada kurikulum, di Amikom kan ada kurikulum tuh. Kan dulu Amikom tuh perguruan tingginya komputer kan. Komputer berarti identik dengan programming gitu. Tapi tiba-tiba kita itu mencoba untuk out of the karena kalau aja sekalian kelompok kerja ini jadi salah studio. Awalnya Prof Suyanto bikin sendiri itu pakai Premiere gitu kan. Multimedia production ya. Iya, jadi kita coba untuk kemudian mencoba lebih distrukturkan lagi. Akhirnya kita mulai iklan Amikom itu bikin sendiri. Kemudian awal-awalnya kelompok kerja ini itu kenapa dikenal, kita membuatkan sebuah presentasi wisuda yang sekarang itu legasinya masih dipakai terus. Jadi pakai multimedia, jadi pakai PowerPoint, terus ada animasinya, kemudian ada animasi. Kalau sekarang kan mungkin sudah biasa. Nah, dari situlah kemudian kita dapat tawaran-tawaran kerjaan, misalnya kayak dari kerjasama dengan salah satu agensi di Jogja, mendatangkan Katon Bagaskara. Kita disuruh bikin presentasinya. Akhirnya jadilah mulai MSW bergulir mengarah ke bisnis. Kemudian akhirnya oleh Prof Suyanto kita dari karyawan pertama MSV ya, istilahnya. Iya, bisa betul. Cikal bakal. Ini Mas Ari yang mana ya ini ya? Ayo coba yang mana nih? Saya yang sini nih. Oh itu yang pakai merah itu ya? Iya. Ini yang 3 masih di Amikom, Mas? Kenapa? Yang 3 lainnya ini masih di Amikom? Ini sekarang udah kerja di Jakarta, dia kalau nggak salah di Jawa Timur. Kalau ini juga sekarang udah wirausaha sendiri, namanya Mas Thohir, ini Mas Aji, ini Mas Teguh. Ini dulu spesialisnya ini marketing, kalau yang Mas Aji ini programming, ini sama berdua sama Mas Thohir, ini jaringan komputer. Nah, saya yang bagian desain grafik. Jadi dulu yang desain grafik paling canggih saya waktu itu. Kemudian mereka menggabung-gabungkan dengan programming, marketing, dan jaringan komputer. Jadi kita berkolaborasi 4 orang ini, akhirnya cikal bakalnya MSW sampai yang hanya 4 orang ini sekarang sudah hampir 200-an orang lah gitu. Itu awal-awalnya nih. Kemudian di MSW itu biasanya suka ada training-training. Tapi kalau sekarang kan masa pandemi ya mereka trainingnya di rumah sendiri lah gitu. Jadi ini studio apa kayak konsep art gitu istilahnya. Kita menggunakan teknologi Cintiq. Jadi kalau dulu waktu tahun 2002 kita masih pakai kertas, scan. Tapi kalau sekarang semuanya udah digital. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang mau masuk ke jurusan animasi itu nanti belajarnya ada juga basic untuk digambar, tapi nanti kebanyakan akan semuanya beralih ke digital karena memang digital itu prosesnya lebih efisien, lebih apa ya istilahnya lebih murah, lebih efektif, relatif lah ya, relatif. Karena di Jepang sendiri beberapa waktu yang lalu kan kita mengirimkan orang ke sana, ternyata di sana sendiri tidak semua menggunakan digital, jadi masih ada yang mempertahankan menggunakan kertas gitu. Ini adalah ruangan-ruangan yang masih lama ya, saya belum update fotonya karena sekarang udah pindah semua, udah diperbarui. Ini departemen background. Kemudian di industri namanya industri animasi seperti ini itu tidak hanya sekedar kamu bisa animasi atau kamu bisa nulis, enggak. Karena kebanyakan industri animasi itu teknologi jauh lebih besar ya sebenarnya. Jadi kalau kita mau ngomongin proporsi ya mungkin sekitar 60-70% itu adalah teknologi.
lainnya adalah seni. Jadi justru orang-orang yang berkecimpung di bidang teknologi itu sangat kita butuhkan. Salah satunya ya ahli jaringan seperti ini gitu. Karena dia ngelola server, kemudian ngelola storage yang sangat besar gitu. Itu sampai lembur-lembur dan sebagainya gitu. Sampai masuk kota gitu ya. Memang prosesnya totalitas ya. Ini ngomong tentang proses, ini juga udah ada beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah tentang Battle of Surabaya itu dia prosesnya berapa lama, dan ketika membuat membuat sebuah animasi itu MSV pernah atau Mas Ari pernah mengalami kendala yang paling berat apa Mas? Proses Battle of kita dibiayain gitu, dibiayain untuk kemudian membuat film Battle of Surabaya. Kalau ditanya tentang kendala menengah ke atas gitu. Nah, sedangkan banyak pekerja-pekerja atau animator-animator yang bisa animasi tetapi tidak masuk kompetensi dari industri, makanya harus kita training ulang. Nah, itu salah satu kendalanya. Terus yang kedua, peralatan. Sebenarnya kalau sekarang mungkin relatif lebih gampang karena peralatan sekarang dan software yang ada sekarang jauh lebih mudah karena ada automation. Waktu itu enggak, benar-benar harus manual, harus manual drawing yang harus di-scan dulu ya. Kayak gitulah. Nah, itu sebenarnya kendala-kendala kita waktu di pembuatan Battle of Surabaya. Terus Battle of Surabaya kan film yang pertama kali kita buat. Jadinya kita belum punya pengalaman bagaimana mengemas sebuah film dari awal sampai akhir. Jadi bagaimana caranya kita mempertahankan penonton nonton film selama 90 menit gitu kan di bioskop. Nah, berarti yang pertama kali dilombakan tadi itu trailernya ya Mas ya. Jadi bukan langsung film selesai tapi trailernya. Tahun berapa itu Mas Ari? Itu sekitar tahun 2012. Jadi lomba Kominfo tahun 2012, kemudian beberapa bulan kemudian ada lomba dari Telkom itu. Kedua-duanya menang, kita dapat kalau nggak salah, sorry. Oke, berarti kalau dihitung awal mula trailer jadi 2012, kemudian kita launching 2015 tuh bisa dibilang proses Battle of Surabaya sampai jadi film full tuh 3 tahun ya? Iya, jadi 3 tahun tuh sebenarnya bruto ya, karena selama proses 1 tahun sendiri itu adalah pengadaan barang. Jadi pengadaan peralatan, rekrutmen SDM, terus sambil di situ kita pengembangan naskah. Jadi pengembangan naskah sendiri kita butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun untuk kemudian 6 bulan sampai 1 tahun. Kenapa? Cuma jadi naskah dulu pengembangannya 6 bulan sampai 1 tahun ya? Iya, karena kan riset. Jadi kita juga melakukan riset, datang langsung ke Surabaya, kemudian cari sumber-sumber dan sebagainya. Nah, ini yang menarik juga. Jadi mungkin banyak ya teman-teman tuh yang sebenarnya udah bisa gambar animasi dasar lah, dan mereka udah mulai pengen bikin karya-karya animasi. Tapi mungkin kendala mereka yang banyak orang kendala itu adalah dia bikin cerita stuck, Mas. Jadi dia ceritanya stuck dan dia nggak tahu referensinya dari mana. Atau kadang-kadang dia punya cerita tapi ceritanya mainstream. Kak, tadi kan Battle of Surabaya mengangkat sebuah messenger boy yang katanya tadi dia bukan hero banget, bukan kayak main karakter, tapi kita jadikan main karakter. Nah, Mas Ari itu dapat ide-ide atau mungkin tips buat teman-teman yang pengen dapat ide itu gimana sih? Kok kayaknya Mas Ari itu dapat idenya gampang banget, kalau yang lain kok kayaknya udah mikir 3 hari 3 malam puasa gitu ya, kok nggak dapet. Kalau Mas Ari kok bisa dapat? Ternyata sampai riset itu prosesnya gimana Mas untuk kita pengembangan ide tadi? Jadi kalau teman-teman itu pengen bikin cerita gitu, sebenarnya contoh kayak film Juki itu kan kebanyakan dari banyak pengalaman pribadi. Terus kemudian bisa dari mitologi atau mitos. Contoh film Aji Saka itu kan juga dari mitologi Jawa. Atau dari sejarah. Contoh kayak di Battle Surabaya itu kan filmnya juga film sejarah yang kemudian dibikin film features. Kemudian bisa juga quote, misalnya quote-quote tertentu dijadiin dasar ide untuk membuat film. Bahkan dari lagu juga bisa kemudian akhirnya jadi sebuah film. Nah, ada teknik-teknik sebenarnya. Kalau ide kan digali dari apapun ya, screenplay. Ada tahapan-tahapan tersendiri.
Jadi mulai dari ide, kemudian kita menentukan tema, kemudian setelah tema kita menentukan yang namanya logline. Logline itu kayak gini loh, contohnya misalnya contoh film apa nih? Contoh film Avenger. Film Avenger itu ceritanya apa sih? Oh, itu cerita tentang Thanos yang ingin menguasai dunia dengan lawannya adalah utamanya Tony Stark misalnya. Itu salah satu logline. Jadi contoh logline lagi misalnya ini kita ngambil aja yang di sini ya. Contoh bisa di menggunakan kata bantu, misalnya bagaimana jika. Misalnya contoh gini, bagaimana jika Satya menjadi pembicara sedangkan dia tidak punya bahan materi. Ya, misalnya kayak gitu. Itu kan sebuah logline. Nah, dari situ kita bisa kembangkan kemudian menjadi sebuah sinopsis. Itu proses urutannya itu ada tekniknya. Nah, dari proses teknik kayak gitu kemudian kita juga bisa belajar tentang bagaimana membuat struktur cerita. Nah, struktur cerita itu dia punya kayak semacam pola-pola. Jadi tahapan-tahapan, kalau babak 1 itu apa, babak 2 apa, babak 3 apa. Nah, dari situlah itu kita akan menghindari yang namanya writer's block. Banyak sekali penulis-penulis itu pasti terkendala dengan writer's block. Kalau kita sudah ngerti tentang pola-pola itu biasanya writer's block akan sedikit terkurang, walaupun mungkin ada tetepan, tapi sedikit terkurangi karena kita sudah tahu bahwa cerita film ini dari awal sampai akhirnya akan terjadi seperti ini. Kalau kita ngelihat film-film Hollywood, itu biasanya, wah ini paling gini, udah bisa ketebak. Contoh film-film Disney, ini pasti happy ending. Karena memang itu sudah dipolakan kayak gitu. Dan itu kalau kita ngomongin tentang industri film, jadi tetapi biasanya orang tetap penasaran, ya dia memang nanti akan menang, Neng gimana ya caranya menang, kayak gitu loh. Jadi hal-hal yang semacam itu mungkin nanti suatu saat saya secara khusus mungkin nanti suatu saat kalau ada kesempatan kita bisa sharing atau kita buka workshop ini, harus buka workshop ini. Ya kan, bisa bikin workshop tentang bagaimana sih kita secara cepat bisa dari ide menjadi sebuah screenplay kayak gitu. Jadi ketawa nih Mas. Jadi kalau tadi bilang ada writer block itu memang sepertinya karena kita nih udah punya ide nih. Oh, udah punya ide. Nanti mau bikin Satya 2020 gitu ya. Saingannya Dilan. Ide dulu. Nulis lah mulai kan Satya ketemu Milea gitu ya. Tiba-tiba tengah jalan nggak tahu selanjutnya ceritanya apa karena mungkin kita tadi ya belum punya pola atau alurnya tadi ya. Ternyata memang sebuah sebuah film, alurnya itu memang harus kita ide kemudian dijadikan film alur gitu ya Mas ya. Ya langsung jadi sebuah film. Iya betul kayak gitu. Jadi harus jelas dari awal sampai akhir itu idenya itu dari apa ketemu sampai endingnya apa itu kita harus tahu. Jangan sampai udahlah nanti tak pikir lagi lah endingnya. Itu nanti bakal panjang banget tuh. Itu kita tidak boleh sembarangan untuk kemudian membuatkan alur, karena kan kalau fakta sejarah itu walaupun fakta sejarah juga kadang dari pemerintah yang berbeda juga mungkin sejarah bisa berbeda. Ya kalau kan? Contohnya itu Battle of Surabaya, katanya kan, wah ini perang Surabaya tapi kok ceritanya emang nggak ada musanya. Itu gimana Mas? Ya kalau dunia nyata dan fakta gitu ya, atau fiksi. Jadi kalau di dalam film itu biasanya ada yang namanya metafora. Jadi metafora itu membandingkan segala sesuatu untuk kemudian mengarah kepada tujuan tertentu. Nah, salah satu tugas sutradara utamanya itu walaupun kalau secara global dia adalah pemimpin dari kreatif. Jadi pemimpin kreatif itu ya dia harus ngerti tentang sinematografi, harus ngerti tentang naskah, harus ngerti tentang editing, harus ngerti acting, walaupun dia tidak harus kemudian menjalani sendiri, tapi dia harus paham tentang itu. Tetapi yang paling penting, sutradara itu pertama, dia harus menjaga motif, yang namanya motif. Motif dari karakter, utamanya nih. Jadi, kalau film, karakter-karakternya nggak punya motif, pasti gagal. Ceritanya gagal, bukan masalah pemasaran, tapi ceritanya pasti gagal. Terus yang kedua, tugas sutradara itu harus menjaga yang namanya substract karakter. Substract karakter itu yang dimaksud gini. Misalnya gini,
Misalnya kata-katanya hanya gini, saya mau atau Satya mau makan gitu, atau Satya ganteng, nah misalnya gitu ya. Oh, pasti itu pasti kalau itu. Ya kan? Misalnya gini, substek itu artinya gini, Satya ganteng, Satya ganteng, Satya ganteng, kan beda kan? Oke. Jadi hanya kata-kata Satya ganteng itu ketika substek yang diutamakan berbeda, itu nanti akan berbeda makna. Jadi sutradara itu harus menjaga itu. Karena kalau itu tidak dijaga, nanti tujuan dari misi dari sebuah film itu akan menyimpang. Atau kalau orang mengatakan premis, jadi premis dari film itu jadi menyimpang kalau kita sebagai sutradara nggak bisa menjaga substek. Yang ketiga, yaitu menjaga tentang yang namanya metafora. Jadi kenapa kok harus ada Musa, kenapa ada Yumna, kenapa kok ada Danu? Itu sebenarnya kita buatkan sebuah tokoh yang nanti ujung-ujungnya akan menjadi sebuah metafora tentang kehidupan nyata. Jadi kita di dalam dunia ini pasti ada yang orang-orang yang punya sifat seperti Musa. Ada orang yang punya sifat seperti Danu dan sebagainya. Kok Danu kayak aku banget ya? Ah, itu sebenarnya tujuannya itu. Nah, Dilan kok kayak aku banget ya gitu ya. Nah, misalnya gitu loh. Nah, kayak gitu. Kok gantengnya sama gitu ya. Aku banget gitu. Misalnya gitu loh. Nah, selain nanti tujuannya untuk lebih ke story, sebenarnya nanti juga diarahkan tokoh-tokoh fiksi itu kalau di dalam animasi ataupun film yang lain lah. Itu digunakan untuk pengembangan yang namanya IP. Jadi intellectual property. Nggak bisa dong kita kemudian tiba-tiba meng-IP-kan Insinyur Soekarno misalnya. Kemudian pokoknya ini merchandise-nya Pak Karno loh ini. Nggak bisa, kita bisa dituntut keluarganya kan. Tapi kalau kita misalnya bikin misalnya kayak bikin pouch tapi karakternya menggunakan karakter Musa misalnya. Nah, itulah yang kemudian menjadi bidang bisnis pengembangan animasi. Jadi kalau kita ngomongin film animasi, jangan hanya berhenti di film. Tapi kita utamakan harus memikirkan dari awal sampai akhir, ada merchandising-nya, ada game-nya, ada komiknya, dan seterusnya lah kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Ari. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau langsung tanya, boleh lewat chat atau raise hand. Nanti kita akan buka. Oh, ini langsung ada yang tanya nih. Tentang menggambar gitu ya. Nah, ya. Ini unik ini. Ya. Kak, gimana kalau seseorang itu mengikuti agama? Ya kan? Dulu waktu SMP suka menggambar, semenjak masuk agama katanya dalam agama tertentu tidak boleh menggambar makhluk hidup. Nah, gimana saran Kakak? Ya, nah, ini saya juga pernah dengar karena sebagai Associate Public Relations-nya MSW yang kita punya rekan-rekan di pondok itu ya, itu sempat dibahas gitu. Dan saya menemukan sebenarnya fakta-fakta ini. Kalau dari versi Mas Ari gimana? Dijadikan bahan pemikiran, boleh diabaikan. Jadi bukan harus kemudian fatwa saya itu harus diikuti enggak ya. Jadi kalau saya menganalogikan ya salah satunya di dalam kebetulan agama saya adalah saya seorang Muslim. Saya adalah pengikut mazhab Syafi'i yang taat. Kalau mazhab Syafi'i itu kan biasanya ini bukan ngomongin NU atau Muhammadiyah, tapi lebih ke saya adalah pengikut mazhab Syafi'i yang taat. Berarti ketika saya sholat subuh berarti saya menggunakan kunut. Beda dengan salah satunya mazhab Abu Hanifah gitu ya. Kemudian sholat subuh pasti tidak menggunakan kunut. Tetapi ketika saya kemudian sholat subuh di masjid yang menggunakan mazhab Abu Hanifah, tidak mungkin saya memaksakan diri saya menggunakan kunut. Saya akan ngikutin alur yang itu. Jadi berbagai pandangan mazhab sama sebenarnya seperti kalau kita ngomongin tentang agama, mungkin saya tidak bukan hal yang berhak atau orang yang bisa menjelaskan tentang aturan apakah gambar itu haram atau halal itu. Cuma saya hanya membuat gini, berbagai macam cara tergantung tujuannya. Ketika kita melakukan sesuatu, misalnya contoh dengan menggambar, terus ada kan memang istilahnya ketika kita menggambar,
kemudian nanti kamu akan disuruh meniupkan roh itu kayak gitu-gitulah. Nah, kalau saya lebih gini, contoh kayak di animasi Battle of Surabaya, itu kan orangnya tidak seperti orang. Jadi kenapa salah satunya dibuat anime itu ada deformasi bentuk muka. Ya nggak mungkin kalau orang beneran itu wujudnya seperti itu. Kalau ada orang wujudnya beneran seperti yang ada di gambar, contoh di Battle of Surabaya, itu malah ketika ada di dunia nyata kan mungkin aneh sekali gitu. Terus kemudian di Ajisaka juga salah satunya bentuk-bentuknya itu kita yang namanya disebut deformasi, atau misalnya ada orang proporsinya sangat tinggi sekali, kemudian ada yang sangat pendek sekali. Nah, itu adalah salah satu cara ketika kita menghindari hal-hal yang seperti itu. Ada beberapa karya nama MSW yang betul-betul waktu itu ya ini agak sensitif ya. Jadi akhirnya sampai keluar karena bingung dengan aku ini nanti pertanggungjawabannya gimana ya ketika aku kemudian menggambar ini, terus aku sekarang gini, kalau saya prinsipnya gini, surga dan neraka itu ya urusan Gusti Allah atau urusannya yang di atas. Nah, kita berbuat amal itu untuk apa? Kalau kita hanya mengharapkan surga ya belum tentu. Kalau mau dihitung istilahnya gini loh, dihitung amal kita dibandingkan dengan kita harga sebuah surga, itu nggak ada apa-apanya. Tetapi kan namanya kita beramal, kita berbuat baik dan sebagainya. Kalau saya nih ya memang harap ridho Allah, rahmat Allah. Jadi kita bisa masuk surga atau kita bisa berbahagia dan sebagainya itu kan karena Allah sayang sama kita, atau Tuhan sayang sama kita. Kemudian dari itu dapat rahmatnya. Itu saya gambaran kecil lah. Tapi kalau mau diteruskan ini nanti jadi panjang. Nanti mungkin ada. Nanti kita sesi ngaji bersama lah nanti setelah ini. Tapi istilahnya gini. Jadi kalau itu nanti dikembalikan lagi ke teman-teman. Pribadi masing-masing lah. Boleh lah nanti teman-teman boleh belajar sama apa yang lebih paham tentang ini. Jadi kalau misalnya pendapatnya kok ternyata ini tidak sesuai nih dengan ajaran agama saya atau dengan hati nurani saya, ya jangan dilakukan. Karena kalau kita ingin jadi seorang contoh kayak menekuni bidang tertentu ya bukan hanya animasi. Hal-hal tertentu misalnya contoh Anda kerja di bank misalnya. Yang tadi ada yang dari jurusan akuntansi. Orang kerja di bank itu kan ada ribanya. Terus kemudian saya harus bagaimana dan seterusnya. Nah, itulah hal-hal yang kayak gitu yang kemudian akhirnya kita memang dituntut untuk mencari jawabannya. Dan menurut saya kalau menurut pendapat saya sendiri ya di hidup di dunia itu tidak perlu harus ideal gitu. Ya apa yang kita tahu, apa yang ilmu kita tahu, apa yang kita percayai lakukanlah. Kita jalankan gitu. Benar banget. Dan mungkin kalau nambah dikit, kemarin sempat di beberapa pesantren yang rekanan kita waktu pembahasan ini mungkin opini saja ya, dan dari apa yang saya tangkap kemarin. Jadi asbabun nuzul awal mulanya hal itu ada fatwanya atau apa adalah ketika itu ada berhala. Berhala itu adalah bentuk 3D patung yang menyerupai makhluknya. Kemudian ditanya, ketika kamu membuat sesuatu bentuk seperti itu, maka disuruh meniupkan roh ke dalamnya. Terus ditanya, kalau yang tidak disuruh meniupkan rohnya itu seperti apa? Yang tidak menyerupai makhluknya. Jadi kalau kita membuat animasi, ada yang ini anggapannya masih 50-50, masih ada yang berbeda pendapat. Animasi itu gepeng, nggak seperti makhluk Allah. Berarti itu nggak apa-apa. Nah itu cuma pandangan aja. Dan mungkin setelah ini nanti kita masing-masing ngaji masing-masing. Nah, ya, nanti mungkin karena sudah hampir jam 11 ya, Mas Ari. Ya. Ini mungkin Mas Ari punya pesan-pesan atau tips and trick buat teman-teman yang Mas Ari mau sampaikan kepada teman-teman kalau mereka pengen terjun di dunia perfilman, apa yang harus mereka lakukan untuk memulainya, Mas Ari? Ya, jadi kalau orang film itu tidak ada lain, bukan dia harus senang dulu. Jadi kalau dia menganggap bahwa film ini di dunia perfilman itu adalah tempat dia mencari nafkah, ya saya kira itu perlu dipikirkan ulang, karena ada hal-hal tertentu yang di dalam dunia perfilman itu yang butuh pengorbanan kita selain istilahnya kita hanya mendapatkan uang. Jadi yang perlu dilakukan adalah yang pertama harus senang.
istilahnya passionnya itu memang aku senang nih bidang ini. Terserah mau Anda mau bidang ilmu yang lain, misalnya tidak hanya sekedar bagian kreatif atau misalnya di produser dan sebagainya atau bidang teknik dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah Anda senang dengan film. Terus kemudian yang kedua, untuk mewujudkan film itu kebanyakan ya, walaupun Anda bisa kerjakan sendiri, tapi kebanyakan biasanya mereka bekerja bersama, jadi bareng-bareng. Jadi ada yang tugasnya sebagai produser, ada yang tugasnya sebagai sutradara, ada yang tugasnya sebagai accounting dan sebagainya. Carilah orang-orang yang punya passion yang sama, tetapi bidang yang berbeda, kemudian Anda bisa bikin kelompok-kelompok kecil dulu. Untuk Kalau kemudian awal jadi CEO boleh nggak? Chief Everything Officer, jadi semuanya sendiri dulu. Marketing sendiri, gambar sendiri, render sendiri dulu. Boleh. Awalnya juga gitu. Saya kan awalnya juga jadi produser sendiri, jadi sutradara sendiri, jadi menulis sendiri, akhirnya nonton juga sendiri. Jadi gini loh. Jadi pokoknya segala sesuatu itu pasti akan dimulai dari sesuatu hal yang kecil. Tidak bisa terus kemudian langsung besar. Biasanya kalau dipaksakan langsung besar, biasanya nggak akan jadi. Nah, kita latihannya dari yang kecil. Yang penting ada keinginan untuk melakukan. Passion kemudian tadi ya, passion dulu. Ya, jadi yang penting cari tim. Ya, bikin tim. Kemudian serius mengerjakan. Jadi serius. Jadi konsisten. Anda bikin satu film bosen karena misalnya nggak dapat duit atau ya itu akhirnya selesai, nggak usah jadi filmmaker. Karena proses seorang menjadi filmmaker itu juga butuh waktu yang sangat panjang gitu. Nah, kemudian kalau Anda sudah serius, sudah belajar, sudah bisa punya dasar-dasar tentang bagaimana mengelola sebuah organisasi film, baik kreatif maupun manajemen, Anda bisa nyari investor atau pencarian dana. Dana bisa tidak dari duit Anda sendiri. Bisa dari orang lain, bisa dari crowdfunding, bisa dari yayasan, bisa dari macam-macam. Itu hal-hal yang kemudian kita gunakan untuk mewujudkan impian-impian kita kayak gitu. Kalau di Amikom itu kan kalau kuliah online itu sudah lama. Karena Amikom punya program S2 pendidikan jarak jauh yang sejak 2014 itu sudah dapat izin untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh. Jadi Amikom itu sebelum Covid udah biasa pakai Zoom, udah biasa online. Jadi pada saat online ya biasa aja, semua standar harus sama. Nah, maka yang pertama yang harus kita lakukan, saya saran ada 3 agar kita mulai menjadi lifestyle itu apa? Stay at home itu jadi lifestyle. Kalau stay at home nanti menjadi lifestyle, maka banyak aktivitas yang kita lakukan nanti semuanya dari rumah. Menurut Dr. Murugan, hipnoterapi di bahasaan Malaysia, dia mengatakan bahwa sesuatu itu yang baru masuk wajar terjadi konflik. Wajar sesuatu itu orang itu tidak terima gitu. Mungkin menganggap ini ini kok nggak nyaman. Tapi sudah 21 hari menjadi kebiasaan, 90 hari menjadi lifestyle. Apa contohnya lifestyle? Kalau tidak percaya, Pak Erik mau tanya. Tolong kasih reaction jempol siapa yang alumni Anggoro ya. Terus kasih reaction siapa yang alumni SMK. Alwi. Rafi. Siapa yang alumni SMK? Tuh. Banyak kan? Coba kita lihat poin kedua. El Safira juga alumni SMK. Akbar alumni SMK. Coba Pak pas lulus yang pindahan dari Esman 4 Sleman, kepala madrasahnya. Kayaknya sih ya. Ya aja lah ya, oke.
Kak Atika pilih akuntansi, bener? Iya. Mengapa kok tertarik pada dunia accounting? Nggak tahu, soalnya dari dulu emang pengen aja akuntansi. Jadi, Saya suka hitung-hitungan. oh, jadi supaya nanti kalau ketika menikah, langsung keuangan keluarga kamu yang pegang. Suami dibatasi. Nah, itu namanya Pak Satya. Pokoknya dia nggak bisa pegang uang, yang pegang uang istrinya. Jadi kalau kemana-mana, izin nggak bisa. Ayo kita makan kopi, nggak bisa. Sorry Pak, saya nggak bisa. Ayo kita minum kopi, mau Pak, saya nggak bisa. Karena apa? Ternyata Ustadz punya Ustadz, yang pegang uang adalah istri. Kalau artinya kan niatnya bukan seperti itu. Ya. Niatnya adalah untuk mengerange ya, bahwa kalkulasi apa cita-cita apa? Kalau dari awal dulu pengennya jadi ini sih, pegawai bank. Tapi cocok. Syariah maksudnya ya, bank-bank syariah ya. Iya. Banyak lah ya jenis-jenis bank di Indonesia, tapi jangan Bank Satya, Bank Fadia itu beda. Ya, itu lain banknya. Oke, Atika mudah-mudahan sukses, terbaik selalu. Berarti rumah di Jogja ya? Iya. Oke, sukses selalu buat Atika. Tepuk tangan dulu buat Atika. Ternyata Atika bukan SMK tapi MAN. Sukses ya Atika ya. Oke, terbaik pokoknya. Tadi Pak Erik lihat yang SMK itu sebentar ada di layar 2. Nah, Elsa Fira boleh berbicara. Nah, selamat pagi Elsa. Selamat pagi. Panggilannya Elsa, Fira atau Dewa? Elsa. Elsa di mana sekarang posisinya? Ya, kita ini semua dari rumah. Maksudnya rumah, nah gitu loh Kak, rumahnya di mana rumahnya? Di Wadomartani. Di Purwo? Wadomartani. Oh, Wadomartani. Baik. Berarti di Sleman ya? Ya. Dulu alumni SMK? Ya, SMK. Kalau Pak Erik teriak, balas teriakan saya. Standby. 1, 2, 3. SMK. SMK. Balas. Jangan diulangi, balas. Oh, iya. 1, 2, 3. SMK. Bisa. Kenapa kok jawab bisa? Kenapa, Pak? Kok jadi nanya Pak Erik. Maksudnya Pak Erik nanya Fira, kenapa kok jawabnya bisa gitu? Kenapa SMK jawabnya bisa? Bisa pelajari jurusan. Sejak kapan tahu kalau orang teriak SMK lalu jawabnya bisa? Awal dulu kelas 1 3 tahun selalu ketika ada acara kuliah umum, kunjungan industri, acara apapun pembekalan selalu SMK jawabnya bisa. Akhirnya apa? Jadi lagi SMK bisa. Pak Erik itu sering keliling SMA teriak SMA, diam semua. SMA, diam juga. SMA, depan nanya. Tapi kalau diteruskan SMA 1 baru dia bilang go, SMA 3 excellent, ya, hidup, SMA 4 kayak gitu-gitu. Tapi kalau di awal SMA, nah memang tidak ada jargon untuk SMA-nya, tapi untuk SMK-nya ada SMK bisa. Kalau itu akhirnya masuk jadi lifestyle, jadi akhirnya nyimpen dalam alam pikiran bawah sadar, dan itu sampai kapanpun Kak Elsa tidak akan bisa lupa sampai kapan. Itu seperti cinta pertama. Cinta pertama itu akan sulit lupa oleh waktu. Bayu kayaknya agak sulit membayangkan ini. Jadi itu tidak akan pernah hilang oleh waktu. Kenapa tidak pernah hilang oleh waktu? Karena dia begitu emosional. Contoh kalau nggak percaya emosional. Kalau orang ditanya, ya ini Pak Erik, view dulu semuanya ya. Kalau Pak Erik tanya apa kabar, tolong jawab. Kakak apa kabar? Baik. Ya. Baik itu bagus, tapi terlalu standar. Apalagi kalau tanya gimana kabarnya, ya kayak gini lah Pak, baik seperti yang Bapak lihat lah. Itu agak sedikit tersiksa. Ya. Jadi kalau untuk mahasiswa baru jawaban baik itu
terlalu standar. Harusnya jawabannya sedikit. Ada orang yang tolong jawabannya berbeda. Jangan tidak sekedar baik. 1, 2, 3. Kakak-kakak apa kabar? Luar biasa hebat. Allah bersemangat. Gitu dong. Kalau jawabnya luar biasa, itu menunjukkan kayaknya kakak sudah mulai sering mengikuti multi level marketing. Ya, karena orang multi level marketing itu belajar dari satu coach namanya Pak Andri Wongso. Pak Andri Wongso itu yang ngajarin apa kabar, salam hebat luar biasa. Makanya tanda jempol, tepuk tangan. Apa kabar super? Belajar dari siapa? Apa kabar super? Mario Teguh. Betul, Mas Fajar. Mario Teguh. Saya ingat sekali 6 tahun yang lalu Pak Mario Teguh pernah mengisi di satu acara TV, inisialnya Metro TV. Pak Mario ngomong, sahabat yang super, pribadi yang hebat adalah pribadi yang mengerti dirinya dan orang lain. Itu, nah, itu berarti belajarnya dari Pak Mario Teguh. Apa kabar? Dahsyat. Ini belajar dari Pak Tung de Semuaringin. Apa kabar? Fantastik. Itu yang ngajarin James Kui, Kompas TV tiap pagi. Apa kabar? Sukses mulia. Ini yang ngajarin Pak Jamil Az-Zaini. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Itu menunjukkan kakak-kakak terlalu sering mendampingi anak TK outbound. Ya, karena Anda juga jadi guru TPA, Anda juga ngasuh anak-anak TK. Nah, ternyata jawaban-jawaban itu, Kak Faiza, Kak Ria, itu masuknya dikarenakan sesuatu yang sering masuk dan emosional. Pak Erik mau ngomong ke Mbak Ria. Assalamualaikum, selamat pagi, Kak Ria. Pagi. Selamat pagi. Kak Ria, prodi ilmu komunikasi, betul ya? Iya. Kak Ria, adiknya Kak Maya? Bukan. Oh, bukan. Kak Ria di mana? Rumah di mana? Apa? Rumah di mana? Di Jogja. Oh, di Jogja. Ini sekarang lagi live dari Jogja. Iya. Dulu alumni sekolah mana? SMK 7. SMK 7. Oh, berarti dulu multimedia. Iya. Oke. Kak Ria memilih ilmu komunikasi, ingin menjadi seorang konten kreator, ilustrator, menjadi seorang presenter, atau apa? Pengennya sih kayak masuk ke broadcast atau jurnalis kayak gitu. Oh, memang tertarik dunia itu ya? Iya. Oke. Siapa tokoh yang menginspirasi kakak tertarik pada dunia broadcasting atau jurnalis? Oh, sebenarnya nggak ada inspirasi orang sih, cuma dari keinginan sendiri aja. Tiba-tiba muncul gitu? Iya. Atau lihat konten kreator siapa, youtuber siapa gitu? Nggak ada? Nggak sih, nggak ada. Kalau mentor yang cocok menurut kakak ya, menurut kakak yang paling cocok jadi mentornya kakak siapa? Di antaranya maksudnya? Iya, di antaranya siapa? Ya, kalau Anda pernah lihat orangnya atau baca bukunya atau lihat kisahnya atau mungkin ada namanya yang ingin dijadikan mentor siapa? Kalau saya dari keluarga sendiri aja Oke. sih sebenarnya. Dari keluarga itu ayah, ibu, kakak, Pak D, Om. Ayah sama ibu. Soalnya saya anak tunggal, jadi saya juga cuma ngelihat dari mereka aja. Oke, luar biasa. Ini anak tuh Mas Fajar, Mas Dimas. Jadi ini mesti berat sekali. Mohon maaf, Karya sudah punya pacar? Sudah. Oh, ya. Jadi yang lain udahlah, nggak usah berpikir aneh-aneh ya, karena kayaknya sudah punya banget buat Kak Ria. Sukses selalu Kak Ria ya. Oke, terima kasih ya. Nah, itu beberapa contoh-contoh yang masuk dalam kesan. Kenapa? Karena kalau sudah masuk ke dalam alam pikiran bawah sadar dan nyimpen, nanti yang terjadi adalah dia akan masuk ke dalam pikiran kita. Nah, jadi kenapa Pak Erik bilang menjadi lifestyle? Contohnya begini, di Amikom itu kan banyak. Nanti yang salah satu kita sangat beruntung adalah selain Pak Rektor mengisi, juga sutradara film Battle of Surabaya atau Aji Saka. Kalau Battle of Surabaya itu sudah tayang di Indonesia tahun 2015. Mungkin Anda sudah pernah nonton bajakannya, ya. Saya tidak tahu Anda sudah lihat atau tidak, tapi Anda mungkin melihat namanya. Selain itu juga ada film ada juga unit namanya Startup Incubator, yaitu ABP, Amikom Business Park. Saya tunjukkan beberapa bisa jadi inspirasi kita.
Ya, mereka dari rumah tapi luar biasa potensinya. Jadi Amikom Business Park itu dapat award sekali, termasuk salah satunya yang bikin produk namanya Aji Purwojati. Aji ini sejak mahasiswa memang orangnya itu tidak bertahan. Tidak bertahan itu artinya orangnya move terus, ide apa. Mas Aji dulu yang suka padanya tidak banyak. Dengan Mas Aji yang sekarang ya mungkin dulu dia tidak dianggap gitu loh. Tapi masalahnya adalah laki-laki itu dilihat bukan karena wajahnya. Yang dilihat dari laki-laki itu adalah potensinya. Maka saran kepada Ria, saran kepada Atika, saran kepada Elsa Fira, kalau nanti mencari calon suami, tolong cari laki-laki itu bukan karena wajahnya, karena itu tidak awet. Paling 20 tahun, orang ganteng itu paling 20 tahun, nanti setelah itu pipinya tebam, perutnya tebam, jadi ganteng itu tidak awet. Tapi kalau suatu saat adik menikah dengan laki-laki jelek, insya Allah dia akan awet selamanya, karena jelek itu awet memang. Tapi itu harus setia gitu loh ya. Jadi yang suka sama Aji ini tidak banyak. Tapi Aji tahu kalau saya tidak bisa bersaing dengan wajah, apa yang saya lakukan? Saya bersaing dengan potensi. Nah ini yang harus kita lihat. Apa potensinya? Dia bikin satu aplikasi namanya Lunas Bos. Lunas Bos ini satu aplikasi kalau orang mau transaksi hutang. Contoh saya mau hutang sama Mbak Putri. Atau saya mau hutang sama Mas Ari lah ya. Nanti yang sesi ketiga. Saya hutang sama Mas Ari. Mas Ari ini orangnya baik. Pasti enggak. Saya yakin Mas Ari ini enggak mungkin. Nah, karena orang minjemin lalu enggak mau nagih, itu bagi saya jadi enjoy. Wah, ini hutang saya enggak diingetin. Karena orang Mas Ari ini orangnya enggak tega ngingetin gitu loh. Alah, lihat Erik kasihan, jalan, alah cuma sejuta, enggak apa-apa gitu loh ya. Jadi dilupakan aja. Nah, gimana supaya lebih enak? Maka install namanya aplikasi Lunas Bos. Jadi utang sama-sama nginput, sama-sama bikin notifikasi, Mas, utangnya dicicil. Supaya apa? Supaya orang yang ingat. Dan luar biasanya, di usia 24 tahun, Mas Aji ini dapat funding 300. Itu ya, kalau mau uji coba sistemnya tidak apa-apa. Tapi kalau 50.000 Anda udah nggak ingat, ya boleh aja lah ya. Apalagi mungkin kepada teman-teman Anda yang butuh. Yang namanya Mas Andrean Nurdiansyah. Ini yang punya startup namanya WeHost. Dari awal rumah dan guest house di usia 25 tahun dapat funding 400 juta. Ini dimanage oleh Amikom Business Park. Sejak mahasiswa selalu tidak pernah bisa tenang. Kalau ada orang tidak tenang cari pacar, kalau Andrean ini nggak tenang, aku bikin apa ya? Kalau ada orang selama dia kuliah nggak ingin pacaran, itu namanya single. Dia punya potensi kalau punya pacar, tapi dia tidak mau. Nah, itu namanya single. Kamu status apa? Saya single. Itu artinya yang mau ada tapi tidak mau. Itu single. Tapi kalau jomblo itu beda. Jomblo itu pingin pacaran tapi tidak. Nah, itu jomblo namanya. Kalau 1 tahun itu namanya nanti jadi johan. Jomblo bertahan. Kalau sudah 3 tahun itu namanya jojoba. Jomblo abadi. Ya, itu nanti bisa ada member klubnya. Ketua klubnya salah satu staf di Kehumasan Urusan Internasional. Jadi nanti Anda boleh daftar. Ya, setelah ini nanti boleh buka linknya ya. Oke. Nah, jadi yang saya ini di usia 25 tahun dapat funding 400 juta. Apa yang terjadi sekarang? Karena sekarang di Jogja, siapa rumahnya yang mau dijadikan homestay itu ngelola 131 homestay, omset 2 miliar. Coba kalau sudah begitu, masih muda tapi punya potensi. Kalau udah kayak gini, wah calon mertua sudah bangga punya menantu yang kayak gini. Mas Andrean Nurdiansyah, kompetisi bukan hanya menang kalah, tapi unjuk gigi aja dulu. Jadi bagi dia yang penting kamu tampil dulu. Urusan menang, urusan lain. Yang penting kamu dulu. Ini Kak, ciri era sekarang ini yang penting yang dulu. Yang ketiga namanya Fahrudin Hasan. Ini mahasiswa pasca sarjana. Seangkatannya Fadjia Rizka Yudana, mahasiswa S2.
Di usia 24 tahun, dapat funding 700 juta. Modalnya hanya 1 juta ngembangkan robot namanya Ichibot. Memang sukanya elektronika, mesin, dia suka. Ya. Ditambah dengan teman-temannya yang ahli di pemrograman, assembly, lalu mereka bikin aplikasi dan banyak kompetisi-kompetisi siswa-siswa SMP, SMA yang robotnya dia support, dimodif. Harga Ichibot sekarang itu senilai revenue bisnisnya senilai dengan 5 mobil Alphard baru. Baru, bukan second. Apalagi second tahun 2000. 5 miliar. Jadi kalau orang mau beli Ichibot dari tangannya Fahrudin Hasan harus bayar 5 miliar. Coba, masih muda tapi inspiratif. Makanya kenapa kalau Pak Erik sih, kalau Pak Erik melihatnya, Jogja ini udah sepakat. Semua perguruan tinggi di Jogja, mungkin di Indonesia saya tidak tahu, tapi saya bilang DIY saja. Itu sudah sepakat kuliah offline, kuliah langsung baru mulai semester kedua, semester genap. Sampai Januari semuanya online. Online, manfaatkan. Follower ditambah. Konten diperbanyak. Menulis dilancarkan. Konten-konten digital, kreativitas-kreativitas di dunia media sosial semakin dikuatkan. Karena kalau sudah offline, sudah nanti biasa lagi. Tapi mumpung eranya digital, eranya online, kita sudah punya konten yang banyak. Yakinlah Kak, setelah hujan deras, mesti muncul pelangi, memberi warna kebahagiaan. Lalu apa yang kita artinya apa? Sekarang ini orang perlu sehat. Jadi jadilah pribadi yang sehat. Makanya tadi Coach Rona ketika tanya, Pak Erik apa kabar? Sehat dan menginspirasi. Karena sejak awal bikin WA, dulu saya udah ngomong sehat dan menginspirasi. Karena sehat itu jaga jarak. Distancing atau social distancing. Ada yang protes ke saya itu, Kak Atika, Kak Elsa, Kak Arya. Pak Erik ini suruh jaga jarak, jaga jarak. Saya aja nggak punya suruh jaga jarak. Terus saya punyanya kapan Pak kalau suruh jaga jarak terus? Oh saya sudah berjarak. Ya sabar. Ya, hidup itu bagai air mengalir. Tapi ngalirnya yang ke sungai, bukan ke comberan. Gitu loh ya. Harus diambil makna positifnya. Ikuti aja ritmenya, pasti nanti akan masa. Karena apa? Bisnis itu pasti bergerak, proses itu masih bergerak. Yang nggak gerak itu karena kitanya yang bikin nggak gerak. Maka apa yang kita lakukan? Sustainability, menjaga keberlangsungan, terus bergerak, jangan diam. Idenya apalagi yang harus saya lakukan? Ya, kakak tahu merek handphone ini? Kak pakai Nokia enggak? Kak Elsa pernah pakai Nokia? Kak Elsa pernah pakai Nokia? Pernah, Pak. Pernah. Pernah pakai Nokia? Pernah. Jadi Satrio ini sebenarnya lahir tahun berapa? Mengeluarkan 4 varian baru. Tapi pertanyaannya megang pasar banyak. Ya ingat ya Satrio ya, kalau kamu mungkin ingatannya kuat. Dulu megang pasar belasan tahun bestseller, tapi akhirnya kesalip. Kemana produk ini? Nanti tak tunjukkan videonya. Kenapa kok dia sampai ketinggalan? Tahu Kodak enggak? Roll film. Sebenarnya dia tuh sudah tahu besok itu bakal ada kamera digital. Tapi dia menunda temuannya karena apa? Bisnisnya dia takut kalau dia umumkan nanti ada kamera digital, nanti roll filmnya bakal tidak laku. Tapi ternyata provider yang lain mengeluarkan kamera digital dan akhirnya dia hilang sama sekali. Kenapa? Karena dia tidak move on. Karena dia terlambat berinovasi. Jadi kalau kita terlambat berinovasi, nanti akhirnya hilang. Ini contohnya. Bisa lihat audionya enggak? Saya ulangi ya. Pak Erik ulangi ya. Saya share komputer sound-nya. Oke. Kakak bisa dengar audionya? Bisa ya?
bisa bikin Dulu handphone itu hanya ini, ya Nokia, ya Motorola. Orang dulu tahunya cuma ini. Atau Ericsson dulu, termasuk merek yang bagus itu Ericsson. Nokia itu pegang pasar ya. Untung itu dulu biasa. Best selling bahkan belasan tahun. Oke. Dulu Pak Erik punya handphone namanya Siemens, seri C25, seri C45. Tapi ternyata handphone itu tidak bertahan lama. Kita lihat nanti. Tapi Nokia tetap ya, pengguna handphone makin banyak, produknya makin banyak. Nah, ini awal jatuhnya Siemens. Awal jatuhnya Siemens di sini. Teknologinya salib, hanya tinggal nunggu waktu ke dari peredaran. Udah hilang, nggak ada lagi. Samsung mulai coba naik, dan di tahun-tahun ini muncul satu pemain baru, namanya iPhone. iPhone diuntungkan punya pelanggan setia. Kalau sudah pakai iPhone, nanti ganti pakai iPhone lagi. Sampai jam tangan saja pakai Apple Watch. Ya kayak teman saya pakainya jam iPhone. Itu variasi harganya dari 100.000 sampai 3 juta. Kalau nelfon bundanya, mama jemput, nah itu pakai jam iPhone. Jam anak-anak itu. Di sini ya disalibnya, ya. 2011 salib Nokia, satu pendirinya Steve Jobs. Tidak banyak inovasi menurut beberapa pakar. Sempat kesalib, ya, salib sama Huawei. Dan inilah sekarang yang terjadi. Kalau kita tidak move on, maka yang terjadi adalah kita akan disalib. Maka kakak-kakak sekalian, era sekarang adalah kita harus berbicara bukan lagi ranahnya physiological needs, bukan hanya masalah sembako, bukan hanya rasa aman, tapi naik kalau Anda ingin sukses beradalah di level paling atas menurut teori kebutuhan Maslow, namanya kebutuhan. Itu kalau ngomong suka sama cewek sering ketolak. Ria itu kalau sudah lihat laki-laki, dia sudah tahu yang punya potensi, punya hubungan dekatnya dengan orang lain, bahkan sampai mau melamar orang, pastikan 5 dan 4-nya lulus dulu. Kalau ini sudah lulus, maka naik di level yang ketiga, and belonging. Nah, kalau sudah love and belonging, ya sudah, ini rasanya. Makanya kenapa kok sering ketolak gara-gara masih berada di level 5, lalu ngomong suka. Padahal hanya dibalas chatnya beberapa kali, langsung karena terinspirasi sama temennya, ayo nanti daripada ya misalnya jalan sama best friend-nya gitu, lihat bakso, oh baksonya enak kayaknya mas, lagi-laginya, ora, kata ora. Makanya saran buat Mas Fauzan, saran buat Mas Satrio dan kakak-kakak yang laki-laki, jangan pernah bertanya pada wanita, kamu pingin makan apa? Tunjukkan kamu tidak tahu wanita. Kalau dengan wanita itu jangan tanya, kamu mau makan apa? Tapi kalau dengan wanita itu caranya begini, misalnya Faiza. Begitu kita lihat Faiza, lalu ngomong gini, Faiza, aku lihat kamu lagi pingin makan steak ya? Kalau tidak, Faiza akan bilang, siapa? Aku pingin makan bakso kok. Nah, ketahuan, oh bakso. Maka kesukaannya adalah bakso. Jadi jangan tanya, Zah, kamu mau makan apa? Itu bagi dia tuh, gimana sih orang gak kreatif banget, ya kok mikir gitu loh. Tebakan saya pernah, saya bilang sama istri, Dek, kayaknya kamu lagi mau pingin makan ayam taliwang ya? Ih, mas kok tahu sih? Gitu. Kalau udah ngomong gitu, kok mas tahu sih aku lagi pingin ayam taliwang? Kita harus cerdas. Caranya adalah, ya gimana ya? Soalnya kan hati kita lagi bertaut gitu. Terus dia langsung nutup mulutnya, terus dia langsung giling-giling ketawa. Dan
Itu berarti dia frekuensi dengan kita masuk nyambung. Tapi kalau kita nggak ada bagus-bagusnya, Dek, kamu lagi pingin makan ayam taliwang kan? Kok Mas tahu sih? Aku lagi pingin makan ayam taliwang. Dan Anda nggak ada romantisnya sama sekali. Anda cuma ngomong, ya biasanya juga kayak gitu tuh. Itu enaknya Anda memang dilempar ke laut kok. Jadi orang itu, jadi jangan tanya, Atika kamu pingin makan apa? Jangan, tiba-tiba aja. Kamu pingin ini ya, kopi kenangan ya? Atau janji jiwa? Atau dari hati? Pokoknya banyak kan sekarang jenis-jenis kopi. Banyak sekali kopi-kopi yang melabelkan itu adalah cinta dan mantan. Nah, itu kita jangan nanya, tapi coba memulainya. Nah, kalau sudah memulai karena actualization, itu kata John C. Maxwell, itu begini, kalau visi Anda tidak membuat Anda membayar sesuatu, itu namanya melamun. Jadi wajar dong, Kak, orang mau sukses itu ya keluar kota, orang sukses itu ya mengeluarkan biaya, orang sukses itu ya waktunya tersita, orang mau sukses itu ya pikirannya rotok-rotok dikuras. Ya itulah bayaran yang sukses ya. Mungkin sekarang itu sebagai biaya, tapi 10-5 tahun yang akan datang, itu menjadi investasi dan Anda jauh dari yang Anda keluarkan sekarang. Itu ranahnya self-actualization, potensi yang dikembangkan. Kalau tidak bisa bersaing secara fisik, maka bersainglah dengan bukti dan karya. Anda akan menang. Buktinya sudah banyak. Kalau Fauzan Latif nggak percaya, kalau nanti sampai di Jogja, masa new normal sudah mulai, sebelumnya kamu lihat aja di mall, kamu lihat aja di perbelanjaan, rumah makan rumah bagus, atau di XS1 kalau datang ke bioskop, lihat wanita yang cantik itu, seperti Atika, seperti Ria, lihat wanita-wanita yang cantik itu, kamu lihat orang yang berada di sampingnya. Orang-orang yang berada di sampingnya. Laki-laki yang sampingnya. Gimana wajahnya? Ya biasa-biasa aja, ya kayak saya, kayak Latif gitu kira-kira. Tapi orang-orang kayak gini nih, orang-orang yang punya potensi. Jangan lihat wajahnya, tapi lihat potensinya. Maka sukses itu. Betulap Surabaya dan istrinya, itu nggak usah dilawan. Itu pengecualian, itu ya. Atau Coach Rona dengan suaminya, dan tampan. Tapi kalau Erik, ya itu beda. Istri saya, Mas, kita ini kayaknya insya Allah calon-calon penghuni surga. Saya tanya, kok kamu yakin banget masuk surga? Oh ya, pokoknya orang itu hanya ada 2 ciri penghuni surga itu, selain nanti sholatnya mana-mana, selain ibadahnya, ada 2 ciri yang memperkuat adalah rasa syukur dan rasa sabar yang tinggi. Oh, itu ciri itu sebagai salah satu penguat. Kok ngomong gitu? Iya, karena kamu bersyukur punya istri sepertiku, sementara aku bersabar punya suami seperti. Jadi komplit 2. Jadi saya bersyukur, dia bersabar. Nah, Pak Erik tunjukkan satu video. G'day, this is how to teach a baby to clap. It's pretty easy to sing that clapping song. You ready? If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. See that? Clapping. Clapping. Can you do that? That's it. Now, every time I say, clap your hands, okay? If you're happy and you know it, clap your hands. That's it. If you're happy and you know it, clap your hands. Yeah, now. Clap. That's it. If you're happy and you know it and you really want to show it, you ready? If you're happy and you know it, clap your hands. I just did. You just got to do the last one. That's it. That was how to teach a baby to clap. Can you wave? Say bye. Say bye. That's it. No babies were harmed in the making of this video. High five. Jeez, you got all the tricks, eh? Huh? Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya ya. Bayangkanlah seorang bapak yang terus ingin mengajari anaknya agar bisa jadi orang yang bisa tepuk tangan, dilakukan terus walaupun tidak konsen anaknya. Kita dulu mungkin seperti itu, tapi kegigihan ayahnya untuk mengajari terus menerus akhirnya alam pikiran bawah sadarnya, maka refleks dia bisa. Seperti kita sekarang tepuk tangan gampang sekali, padahal dulu kita juga tidak mudah.
Lalu seperti apa yang harus kita lakukan? Ada 7 karakter agar kita menjadi pribadi yang unggul. Yang pertama adalah punyalah yang namanya pikiran positif. Jadi ini satu saran Pak Erik, berdamailah dengan keadaan. Ambil aja hikmahnya. Mana tahu di masa COVID ini, channel YouTube Anda makin bagus, video Anda makin banyak, follower Anda makin bagus, konten-konten Anda semakin oke, tulisan-tulisan Anda makin kreatif. Yang kedua adalah biasakan gaya hidup bersih dan indah. Walaupun kuliah ya tetap mandilah gitu, bersih gitu. Kayak Latif bersih, kayak Dharma bersih, kayak Bu Devi bersih fotonya, ya kan? Fotonya bersih kan ini. Nah, yang ketiga sehat jasmani dan rohani. Jadi era sekarang ini bukan lagi mikir diri sendiri, tapi juga bagaimana orang lain. Orang lain aman, nyaman dengan kita. Yang keempat, era ini adalah era collaboration, bukan era sendirian. Era sendirian itu udah ketinggalan. Makanya orang bilang collab yuk, kolaborasi yuk di Instagram, live, kemudian collab di YouTube, kolaborasi. Itulah yang namanya teamwork. Yang kelima, apa adanya. Kata saya Dina Ali, siapa laki-laki yang sejati? Laki-laki yang berani mengatakan inilah diriku. Jadi kayak Atika senang milih nanti seorang calon suami, carilah laki-laki yang mengatakan inilah sukai aku, jangan sukai bapakku, beda usia, beda masanya. Jadi cari laki-laki yang bangga dengan potensinya. Siapa yang menduga kalau Adira adalah anaknya Ebit G? Siapa yang menduga Segara adiknya itu adalah anaknya Ebit Gade, yang mereka punya karya-karya yang tidak ketahuan kalau itu adalah ayahnya. Bahkan seorang almarhum Glenn Fredly baru sadar bahwa Adira adalah anaknya Ebit Gade baru. Padahal dia kalau manfaatkan jalur ayahnya, karpet merah ayahnya, dia bisa sukses. Tapi dia tidak lakukan itu. Kenapa? Karena dia ingin berkarya karena dirinya. Maka cari laki-laki yang kayak gini. Yang keenam adalah apa yang dilihat dari seorang laki-laki? Komitmennya. Mungkin yang setia. Dan lulus. Kalau dipercaya, berbuatlah yang maksimal. Kalau sudah dipercaya untuk melanjutkan S2, selesaikan dengan cepat. Jangan mengikuti pendahulunya yang lama-lama. Itu kalau sudah dipercaya oleh orang tua, kamu lanjut S1, maka selesaikan dengan segera. 3,5 tahun, lulus. Tahun selesaikan. Jangan kayak teman saya, bangga sekali masuk perguruan tinggi negeri. Akhirnya tidak bisa keluar dari perguruan tinggi itu. Bangga masuk, akhirnya dikeluarkan. Ini namanya megang amanah, megang janji. Komit kepada orang tua. Dek, Kak, kamu tak sekolahkan 4 tahun, selesaikan 4 tahun. Bikin orang tua kita bangga, bikin pimpinan kita bangga. S2 1,5 tahun. Jangan diulur-ulur. Itu supaya bagus. Nah, sebagai kata Lev Tolstoy, banyak orang berpikir bagaimana mengubah dunia, tapi sedikit orang yang memikirkan bagaimana mengubah dirinya. Jadi kakak-kakak sekalian, era atau masa COVID-19 ini adalah masa kita untuk belajar digitalisasi. Era di mana kita refleksi diri dengan kebiasaan yang biasanya kita lakukan, kita di luar kebiasaan. Memasukkan sesuatu ke dalam alam bawah sadar kita, ada sesuatu yang baru. Awalnya memang tidak nyaman. 21 hari itu akan jadi kebiasaan, tapi 90 hari itu akan menjadi lifestyle. Dan harus diingat, setelah hujan deras, insya Allah muncul pelangi. Maka banyakin energi positif. Kuliah online hampir sama dengan kuliah pada umumnya, tapi kita dapat pengetahuan teknologinya. Karena suatu saat nanti bisa saja bisnis kita dengan online. Aktivitas kita dengan online, bahkan mengisi kita dengan online. Kesempatan belajar dari sekarang. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kakak-kakak sekalian. Sudah 1 jam Pak Erik berbicara. Terima kasih Esa, ya, Mas Aji, Mas Dharma. Terima kasih waktunya buat Mbak Devi Wulandari. Ini peserta juga ya, tapi kok kayaknya mirip dosen. Terima kasih atas perhatiannya dan bangga sekali hari ini ada 2 pembicara lagi, Rektor Universitas Amikom Yogyakarta, seorang yang sangat inspiratif, konsultan di banyak kementerian, tulisannya banyak, bukunya banyak sekali. Andai kata beliau ini nggak kerja lagi, itu royalti dari bukunya, itu sudah cukup untuk 7 keturunan. Sayangnya saya itu keturunan ke-8, jadi ya tidak termasuk gitu ya. Dan ini sesuatu yang bangga sekali, dan nanti ada juga sutradara Battle of Surabaya dan Aji Saga yang memberi inspirasi kepada kita.
Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Erik. Tepuk tangan semuanya untuk Pak Erik, bisa kasih reaction-nya. Boleh tepuk tangan dan juga jempolnya. Kita tepuk tangannya virtual ya. Walaupun Izan, terima kasih Fai. Thank you. Terima kasih Pak Erik sudah memberikan motivasi untuk kita semuanya pada pagi hari ini. Jadi termotivasi nih, semangat untuk bikin konten ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang jadi punya semangat nih untuk bikin konten juga. Ini mumpung kalian belum mulai kuliah dan juga kalian masih posisinya social distancing, di mana kalian di rumah ya, masih ada waktu banyak untuk bikin hal-hal yang positif. Kalian bisa mulai dari sosial media kalian, Instagram kalian, ataupun di TikTok kalian, atau YouTube kalian ya, bisa mulai bikin konten nih dari sekarang. Mungkin ada yang suka masak ya, bikin konten tentang kuliner. Atau ada yang suka unboxing gitu, bikin konten. Siapa tahu dari sini kalian bisa sharing konten-konten yang positif dan menginspirasi buat orang lain dan bermanfaat juga buat orang lain ya. Oke, jadi pembicara kita yang kedua belum join ya. Jadi mungkin kita ada sesi. Mungkin pertanyaan dulu, mungkin sambil nunggu ya. Gak apa-apa, sambil call dulu ya, Pak Suyanto ya. Sebelumnya mohon maaf kalau ada suara bising-bising ya. Jadi di luar rumah saya lagi ada pembangunan. Jadi mohon maaf jika ada Pembangunan ya. studio apa stasiun atau apa, Coach? Pembangunan garasi. Oh, Pak. luar Jadi biasa. Pak. Ya, orang kaya ya. Pak Erik, call Baik, Prof. Pak. Yanto. Oke, mungkin teman-teman yang mau bertanya boleh silahkan raise hand. Nanti saya unmute untuk tanya langsung ke Pak Erik seputar apapun boleh. Ada yang mau curhat juga boleh nih seputar keresahannya mungkin mengalami pandemi COVID-19 ini, butuh inspirasi, butuh idea. Gimana sih biar saya itu tetap produktif, tetap semangat walaupun di masa kayak gini. Aku tahu teman-teman di sini juga pasti banyak yang mengalami kesulitan. Kita semuanya pasti juga merasakan ini semuanya karena ini benar-benar era new normal. Semuanya jadi baru ya. Tadinya kita nggak pernah ya pakai masker, paling cuma pas naik motor atau pas lagi